Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagi pesepeda antusias, bersepeda jarak jauh atau century ride menjadi obsesi tersendiri. Touring menggunakan sepeda melintasi berbagai kota dengan kondisi topografi dan jalan yang bervariasi, membutuhkan sepeda yang andal. Nah, memiliki sepeda touring yang sesuai dengan jalur perjalanan kita memang tugas yang tidak mudah karena kondisi jalur yang berbeda antar kota. Ada jalur dengan jalan yang mulus dan datar, ada pula jalur yang rusak bahkan menanjak. Berikut ini setidaknya ada 3 opsi yang sekiranya sesuai dan bisa membantu kita membuat pilihan sepeda yang tepat. Satu, sepeda gunung dengan suspensi depan. Sepeda gunung hardtail adalah pilihan yang paling serbaguna untuk tur sepeda apapun. Sepeda yang dilengkapi dengan box suspensi memberikan kenyamanan dalam perjalanan ketika kita harus menaklukkan jalur yang rusak atau melintasi jalur off-road antar kota. Menggunakan ban yang lebih sempit 1,5 hingga 1,75 inci akan memudahkan kita menghadapi jalur aspal yang mulus. Hambatan gesek yang kecil memungkinkan kita untuk menghemat tenaga. Sepeda gunung adalah pilihan yang paling umum pada tur melintasi medan terjal. Dengan rentang gear rasio yang lebar, memungkinkan kita menaklukkan tanjakan curam tanpa harus mengerahkan power yang besar. Kekurangan menggunakan sepeda gunung sebagai sepeda touring adalah kecepatan sepeda gunung yang terhitung lebih lambat, sedikit lebih berat, dan sedikit kurang efisien dibandingkan sepeda lain di jalur yang padat seperti jalan raya, jalan setapak yang keras, dan lain-lain. Salah satu aspek yang mengurangi efisiensi kayuhan adalah efek bobbing, pantulan suspensi yang menyerap sebagian tenaga yang kita kerahkan ke pedal. Solusi untuk efek bobbing ini adalah dengan menggunakan fork suspensi yang bisa dikunci. Suspensi fork dikunci ketika melintas jalur aspal dan tanjakan, dan dibuka ketika kita menghadapi jalur off-road, menuruni turunan, atau jalan yang rusak. Kelebihan: keserbagunaan, daya tahan, dan kenyamanan. Kontra: kurang efisien di jalan mulus, lebih sedikit dudukan untuk penir, suku cadang yang lebih rumit. 2. Cyclocross atau sepeda touring. Sepeda cyclocross menjadi semakin populer di kalangan pesepeda karena menggabungkan kekasaran sepeda gunung dengan kecepatan dan efisiensi sepeda jalan raya. Ini sangat mirip dalam gaya dan bentuk untuk sepeda touring klasik. Sementara sepeda cyclocross atau touring mengakomodasi ban off-road yang lebih lebar, maksimal 33 mm, menggunakan fork rigid, membuat tantangan yang serius bagi pesepeda ketika bersepeda di bagian off-road yang lebih kasar. Sepeda touring, bila dibandingkan dengan sepeda cyclocross, memiliki dudukan yang sangat baik untuk rak dan botol air ekstra. Kedua sepeda ini adalah pilihan yang baik untuk tempat-tempat dengan kondisi jalan yang lebih mulus, relatif datar, atau pada tur apapun di mana kecepatan lebih penting bagi pesepeda dibandingkan kenyamanan. Kelebihan: efisien di jalan yang mulus, sementara masih cukup tangguh untuk jalan yang lebih kasar. Kontra: tidak ada suspensi, kurang nyaman. 3. Sepeda hybrid. Sepeda ini memiliki ukuran roda yang sama dengan sepeda cyclocross atau sepeda jalan umumnya, tetapi dengan stang lurus, bukan rope bar gaya sepeda jalan raya. Sepeda hybrid terkadang memiliki suspensi depan dan suspensi di seat post. Sepeda hybrid dirancang untuk lebih kenyamanan dan rekreasi dibandingkan untuk kinerja, dan memiliki lebih banyak posisi duduk tegak. Cara bersepeda yang lebih tegak adalah gaya sepeda yang sangat populer bagi pesepeda touring yang lebih mengandalkan kenyamanan. Kelebihan: kenyamanan,
dudukan yang baik untuk rak dan botol. Kontra, tidak selalu dirancang untuk medan kasar. 4. Tips memilih sepeda. 1. Tanyakan pada ahlinya. Toko sepeda adalah tempat yang tepat untuk mendapatkan wawasan berharga tentang teknologi sepeda terbaru dan untuk memperoleh pengalaman kolektif dari para pesepeda yang bekerja di toko tersebut. Sebagian besar staf toko sepeda dengan senang hati membagikan beberapa saran dan mengizinkan kita untuk menguji coba beberapa model yang berbeda. 2. Blog atau channel bersepeda. Kemajuan teknologi mempermudahkan kita untuk mengumpulkan informasi tentang apapun, termasuk sepeda. Kita bisa mencari informasi pesepeda yang melakukan touring. Syukur-syukur dengan jalur yang sama dengan rencana perjalanan kita. Lihat foto mereka dan lihat apa yang mereka kendarai. Bila memungkinkan, kontak pesepeda tersebut. Biasanya, mereka akan dengan senang hati bercerita tentang pengalaman mereka. 3. Pertimbangkan gaya bersepeda. Apa tipe bersepeda kita? Apakah kita suka duduk tegak untuk mendapatkan pandangan penuh dan tidak terlalu mengkhawatirkan kecepatan? Atau apakah kita suka berada dalam posisi aerodinamis dan melaju secepat mungkin dan seefisien mungkin? Ini akan membantu kita mempersempit pilihan dengan sangat cepat. 4. Kriteria utama. Ketahanan dan kesederhanaan. Saat kita mempersempit pilihan, ingatlah bahwa dua faktor yang memandu keputusan kita adalah ketahanan dan kesederhanaan sepeda dan komponennya. Terbuat dari bahan bingkai apa, kualitas apa suku cadangnya, seberapa sering kita perlu menggantinya. Bila rute bersepeda kita adalah melintasi kota-kota besar, dan ini sulit di Indonesia, kita bisa menggunakan drivetrain yang canggih. Karena bila mengalami kerusakan, kita mudah untuk mendapatkan suku cadangnya. Tetapi bila rute kita melintasi kota-kota kecil, menggunakan drivetrain canggih, dan terjadi kerusakan pada drivetrain kita akan kesulitan mencari gantinya. Dan perlu digarisbawahi, komponen sepeda, apalagi berbeda kelas, jarang ada yang kompatibel. 5. Jenis yang mana? Sebelumnya kita sudah membahas 3 pilihan jenis sepeda yang bisa digunakan untuk touring. Nah, mana yang cocok? Di samping kita bertanya kepada pesepeda yang pernah melewati rute tersebut, kita juga bisa melakukan survei lapangan secara virtual. Jalan-jalan di Indonesia rata-rata sudah tercover oleh Google Street. Walaupun tidak semua kondisi aktual, tetapi visual di Google Street setidaknya memberikan gambaran umum kepada kita bagaimana suasana di jalur tersebut. Dengan mengetahui kondisi umum rute kita bisa menentukan sepeda mana yang tepat. 6. Jangan panik. Ada pilihan yang hampir tak terbatas akhir-akhir ini. Setiap pabrikan sepeda memiliki beberapa model di setiap kategori, sehingga memilih bisa terasa berlebihan. Sepeda apapun yang kita gunakan akan memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebenarnya, tidak ada sepeda yang sempurna. Sepeda yang kita pilih tidak akan menjadi faktor penting yang membuat perjalanan kita sukses atau tidak. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.